terasa kita sudah di tahun 2021. Saya percaya bahwa ketika kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang akan terjadi semuanya dalam rencana Tuhan. Ketika saat Tuhan sudah membawa kita sepanjang tahun 2020, maka di tahun 2021 maupun tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga pasti akan melakukan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, atas semua hal yang terbaik yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan sebagai pengakuan kita bahwa hanya Tuhanlah yang paling utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kami rindu ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ibadah ini adalah ibadah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, yang terutama dalam hidup
menolong kami di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita laksanakan ayat. Amin.
hati, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, bersama Tuhan selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan ini, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, yang mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Jadi mari tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Dia tabib yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Raja di atas segala raja, Dia sumber pengharapan kita, Dia Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita, Dia Allah kita, Dia Allah yang mengerti segala persoalan kehidupan kita, Dia Allah yang mengerti kesedihan kita, Dia Allah yang mengerti segala penderitaan kita, Dia Allah yang mengerti apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan, karena sesungguhnya hanya Dia
berdaulat atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami selalu mempercayai Tuhan bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Jangan biarkan kami berpaling Tuhan kepada Allah yang lain. Biarlah kehidupan kami setiap hari semakin hari hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa. Jangan biarkan Yesus merebut kami Tuhan dari Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan ketika kami lemah, kami bangkit karena kami mengingat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, ketika kami mungkin sakit Tuhan, kami tetap mengingat Tuhan sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman dalam tangan-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Berikan kata-kata hikmat yang baru Tuhan untuk hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami dan melihat bahwa sungguh Allah kami luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah kami yang hidup, kami siap mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru buat semua. Haleluya. Ya, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Ya, selamat tahun baru. Kita masuk di tahun 2021, minggu pertama di Januari ini. Luar biasa. Amin. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan mengasihi kita sehingga kita boleh ada dalam kesempatan yang indah pada hari ini. Ya. Saya percaya ketika kita mengakhiri tahun 2020 lalu memasuki tahun 2021, kita pasti punya yang namanya harapan, betul nggak? Ya, dan banyak dari kita mengirim ucapan-ucapan kepada teman kita, kerabat kita, sahabat kita, bahkan famili kita, ya, dengan ucapan-ucapan harapan, ya, mereka sehat, mereka sejahtera, mereka hidup berkelimpahan dan sukses dan sebagainya, betul? Bapak Ibu terima ucapan ini? Saya belum sempat baca secara detail dan balas. Perasaan saya dari kemarin itu hanya balas satu orang, ya, karena sama sekali terganggu. Saya punya manfaat daripada handphone saya, ya, tetapi itu justru membuat konsentrasi dan fokus liburan saya jadi bisa maksimal, ya. Dan saya bersyukur untuk itu. Tuhan memberikan saya berkat untuk bisa liburan selama 4 hari, ya, dan Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, dan semuanya berjalan dengan sangat baik, ya, sangat baik. Perjalanan pulang pergi sangat baik, tempat yang ditempati, cuaca, ya, semuanya sangat baik, ya, sangat baik. Kami sangat bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan, dan itu saya percaya dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian dari kami itu juga menjadi bagian. Kami boleh melihat dan menyaksikan harapan-harapan dari setiap kami boleh terwujud, ya. Harapan kami waktu berangkat supaya Tuhan lindungi perjalanan, pulang pergi sehat, kuat, ya. Saya baru tiba pagi tadi, ya, hampir jam 3, lalu istirahat hampir jam 5, dan Tuhan beri kekuatan, ya, sukacita untuk melayani, ya, dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga senang ketemu saya. Ya, 2021 sudah kita masuki dengan harapan baru. Pertanyaannya, harapan apa? Pernahkah kita berpikir harapan apa yang ingin kita capai di 2021? Seringkali kita tidak membuat harapan itu, sehingga bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mau mewujudkan, bukan Tuhan tidak sanggup, tapi karena kita tidak membuat harapan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu memiliki harapan yang pasti dengan Tuhan. Ya,
Firman Tuhan katakan iman, pengharapan dan kasih yang tidak berubah, ya, yang akan ada tinggal, ya, tetapi yang lebih maksimal itu adalah kasih. Tetapi iman, pengharapan dan kasih itu satu bagian, satu paket, ya, di mana kita bisa tetap memiliki pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, buatlah pengharapan, tulislah pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dengan demikian kita bisa melihat apa yang kita harapkan Tuhan bisa menolong, mewujudkannya bagi kita. Amin. Amin. Harapan apa Bapak Ibu terhadap bapak-bapak terhadap istri? Harapan apa istri terhadap suami? Harapan apa orang tua terhadap anak? Harapan apa anak terhadap orang tua? Nah, itu bisa diwujudkan, bisa direncanakan. Ya, dalam perjalanan kami berlibur, saya banyak bicara dengan rekan pelayanan maupun dengan anak-anak saya, ya, dan rencana-rencana mereka. Selesai kuliah bagaimana, ya, dalam studi mereka selanjutnya bagaimana, itu kita bisa sharing, ya, bisa ngobrol harapan-harapan seperti apa. Nah, Bapak Ibu, itu penting sekali untuk kita bisa gali apa yang menjadi harapan-harapan. Ya, biasanya kalau orang tua rata-rata yang penting sehat, betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang orang tua nih, ya, ABG, angkatan baru bocah, ya. Nah, kalau angkatan baru bocah tuh udah pikir cuma sehat, kuat, udah gak mikir yang lain. Ya, tapi kalau orang muda, beda, ya kan? Wah, masih banyak tenaganya, masih banyak harapannya, ya. Oke, apa saja boleh, ya, silakan. Tetapi perhatikan baik-baik. Tuhan kasih saya satu ayat ketika memasuki tahun 2021, ya, bahwa sesungguhnya kita diminta Tuhan untuk bersyukur, ya, bahwa kita memiliki Tuhan yang menciptakan langit bumi dan isinya dan memberikan hari-hari dan tahun-tahun bagi kita. Ya, Kejadian 1 ayat 14 itu saya dapat hikmat ini dari Tuhan dan saya share di grup, ya, saya share di grup, dan Tuhan ingatkan begini. Jadilah benda-benda beneran pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda beneran itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Tuhan yang menciptakan untuk bisa melihat kepada masa-masa, melihat hari-hari dan tahun-tahun yang kita lalui. Jadi kalau kita melihat bagaimana Allah yang menciptakan, maka kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat berkuasa. Amin. Amin. Jadi kalau kita mempercayai kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, yang luar biasa, maka kalau kita punya pengharapan, kira-kira harapan kita bisa terwujud ya? Kira-kira harapan kita bisa terwujud ya? Jadi takut gak sih kalau kita punya pengharapan? Tuhan, saya mau sehat, kalau nanti waktu Tuhan suruh saya pulang, ya saya pulanglah, gak usah macam-macam, gak usah nyusahin orang. Ya, Tuhan bilang pulang, ya aku pulang gitu. Boleh gak pengharapan seperti itu? Aduh, Tuhan jangan masuk rumah sakit, Tuhan mau masuk rumah sakit itu gak enak, ya, sakit badannya, ya kan, nyusahin orang, habis duit dan sebagainya. Boleh gak kita bisa pengharapan seperti itu? Boleh. Tuhan sanggup memberikannya? Sanggup, karena Ia maha kuasa. Kalau tidak dikabulkan bagaimana? Apakah kehilangan maha kuasanya Tuhan? Tidak, tapi karena Tuhan punya rencana yang berbeda lewat peristiwa itu. Kita nggak ngerti, yang penting kita mau tetap percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Amin. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa yang menciptakan langit bumi dan isinya, maka sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau melihat bagaimana pengharapan-pengharapan kita itu dapat Tuhan penuhi, maka harus kita perhatikan status kita betul-betul. Apakah kita yakin kita ini milik Tuhan? Apakah hanya sekedar percaya? Kalau sekedar percaya boleh nggak? Boleh, tetapi tidak cukup kuat dibanding kalau kita dimiliki dan memiliki Tuhan itu sendiri. Itu sangat berbeda. Ya, hanya percaya saja sama dimiliki berbeda. Misalkan saya percaya Pak Jokowi itu orangnya baik, orangnya murah hati. Kalau saya minta sesuatu, rasanya dia masih bisa bantu. Betul nggak? Tetapi kalau saya hanya percaya saja, tanpa saya mengenal akan dia dan dia mengenal saya, tapi memiliki hubungan yang baik,
maka tentunya akan sangat berbeda dengan kalau Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, teman dekatnya Pak Jokowi, lalu datang ke tempat Pak Jokowi, saya punya ini proyek ini, ada harapan begini untuk membangun Indonesia lebih baik, Indonesia lebih sejahtera. Kira-kira mana yang lebih dikabulkan? Tentunya yang lebih dikenal dan mengenal. Amin. Amin. Jadi seringkali kenapa kita punya pengharapan kok kayaknya jauh banget, ya kayaknya Tuhan tuh jauh banget, kok kayaknya nggak mungkin, selalu dalam pikiran kita nggak mungkin, hati kita juga bilang nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu tema kita pada tahun 2021, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan memelihara harapan kita di 2021, biarlah kita memenuhi harapan-harapannya Tuhan juga. Gitu loh. Kita sadar nggak kalau Tuhan juga punya pengharapan sama kita? Seringkali kan kalau kayak kita bilang sama anak-anak bilang teriak, Mama pelit gitu. Dia minta mainan, dia minta boneka, dia minta permen, minta es krim. Pelit gitu. Anak punya pengharapan sama orang tua, betul nggak? Betul nggak? Tapi pernah nggak kita berpikir, ini khususnya buat orang tua, ya, punya pengharapan nggak sama anak? Ya kan? Kucing Mio, anak saya Michael gitu kan. Punya pengharapan supaya dia segera jadi insinyur, wah ya kan, dia lulus kuliah gitu, betul nggak Bu? Ya kan, selalu diomongin ya, kuliah benar, belajar yang rajin, betul nggak Bu? Ya kan, ada harapan, betul nggak? Ya Bu Anja juga yang bilang, wah Jessica, wah kamu jangan pulang malam-malam, ayo rajin belajar, kerjanya yang benar, jangan telat, wah gitu ya, ada harapan gitu ya. Jadi orang tua juga punya harapan, anak punya harapan gitu. Kita sebagai anak Allah, kita punya harapan. Ya kita kan bisa teriak dulu, Tuhan beri, Tuhan jahat, Tuhan beri kasih, kenapa sih orang lain diberkati, saya tidak gitu. Terus kita nyanyi, lain orang engkau berkati, beri saya juga. Wah, ada unsur kedengkian di situ. Ya, padahal inti lagu itu bukan begitu, tapi diplesetin ya, kesannya memberi kesan seolah-olah ada iri di situ ya, padahal tidak begitu. Ya, tetapi memberikan kepada orang yang mengarang lagu itu sebuah keyakinan. Kalau orang lain Tuhan bisa tolong, saya juga Tuhan bisa tolong. Gitu. Ya, bukan jadi iri, tetapi memiliki keyakinan. Kalau orang lain Tuhan bisa berkati, Tuhan juga pasti bisa berkati saya. Kalau orang lain Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan juga bisa sembuhkan saya. Kalau orang lain Tuhan bisa tolong, Tuhan juga bisa tolong saya. Amin. Nah, kenapa Tuhan gak tolong saya? Nah, mungkin ada bagian-bagian yang kadang-kadang kita belum penuhi unsur-unsur di kitanya yang belum memenuhi harapan Tuhan. Ya kan? Coba contoh, kira-kira orang tua sayang anak gak? Kalau anaknya lagi batuk minta es krim dibeliin gak? Jadi bukan orang tuanya pilih kasih, kakaknya dibeliin karena kakaknya tidak batuk, adiknya batuk jadi dibeliin. Paham? Paham di sini? Yang batuk nggak dapat es krim. Nah, jadi kita belajar, kita memahami kebenaran ini, ya supaya kita tahu bukan hanya ngotot Tuhan, tapi kita juga harus belajar bagaimana kita memiliki sikap hati yang mau memenuhi harapannya Tuhan. Tuhan punya harapan atas diri kita. Oleh sebab itu mari kita penuhi apa yang menjadi harapan Tuhan, yaitu menjadi manusia baru. Amin. Amin. Nah, mari kita lihat bersama dalam Alkitab kita di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat 27. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang
Nggak kebaca ya? Hati yang pasti cari ayat. Oke, Yeskel 36 ya. Ayat 26. Jadi ingat tuh 36, 26. Ya. Dan ayat 27. Oke. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu dan ayat selanjutnya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 27. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hafalkan, renungkan ayat ini sepanjang 2021. Hidupi ayat ini, bahwa kita akan bisa menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang hebat di hadapan Tuhan, pribadi yang memenuhi harapan Tuhan. Itu bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang sudah memberikan rohnya atas hidup kita. Oleh sebab itu, pastikan pada hari ini di dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru. Katakan kepada diri kita bahwa Tuhan memberikan kepada saya, kepada diri saya, roh yang baru, hati yang baru di dalam hidup saya. Hati yang mau taat, hati yang mau rela, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan perintah. Lalu rohnya akan memampukan kita melakukan semua itu. So kalau hati kita nggak mau, roh Tuhan dikasih ke kita nggak nyambung. Kitanya nggak rela, Tuhan suruh nggak nyambung. Tapi kalau hati baru, hati yang mau taat, waktu Tuhan kasih perintah, roh Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan. Karena ada hati yang rela. Hati yang rela dari mana? Dari Tuhan juga. Hati yang baru dan roh yang baru diberikan dalam hidup. Amin. Amin. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan kita mempercayai Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita iman untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Dia juga memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru untuk kita dimampukan hidup sebagai manusia baru. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita sekolah kita, bukan karena kita pelayanan, bukan. Tetapi karena Tuhan, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Ia memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, yang memampukan kita hidup dan mampu hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Itu harapan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, harapannya adalah supaya kita dipulihkan sebagaimana ketika manusia pertama diciptakan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, Ia memberikan rohnya, manusia menjadi manusia di dalam kemuliaan. Tetapi ketika dosa turun atas mereka, mereka jatuh di dalam dosa ketidaktaatan, maka yang terjadi, mereka akhirnya terpisah dari Allah. Dan Yesus datang memulihkan kembali.
Jadi ketika orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru atas kita. Amin. Amin. Jadi kalau sudah diberikan hati yang baru, roh yang baru, kita harus tahu bagaimana kita hidup sekarang ini. Yaitu hidup dalam kebenarannya sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Dia akan menjauhkan dari kita hati yang keras. Jadi kalau hati yang keras itu dikasih tahunya susah. Ndablek kalau orang Jerman bilang. Ndablek. Ya, kasih tahunya susah. Lalu juga hati yang tidak mau taat, yang tidak mau menurut, itu diganti dengan hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, hati yang mau nurut. Ya, hati yang mau nurut. Susah Bapak Ibu, ya, untuk dapetin hati yang nurut. Ya, kecuali ya nurutnya nurut terpaksa. Orang kerja disuruh karena merasa digaji, dia bisa nurut. Tapi nurutnya terpaksa. Suami istri karena sudah terlanjur menikah gitu kan, bisa nurut, bisa, tapi terpaksa. Ya, bukan hati yang murni. Saya mendengar sebuah kesaksian dari hasil survei di Singapura, ya, suami istri mempertahankan pernikahannya sampai ketika anak-anak itu keluar dari rumah. Ketika anak-anaknya sudah keluar dari rumah, sudah pada menikah, baru dia cerai. Gitu. Kenapa? Karena terpaksa, karena masih ada anak. Itu yang saya dengar secara biasa, informasi-informasi seperti itu. Detailnya saya nggak paham, tapi kurang lebihnya kita memahami. Dalam banyak rumah tangga juga begitu. Kelihatannya satu rumah, tapi hati pikirannya belum tentu masih nyambung, masih satu. Oleh sebab itu kita perlu belajar memiliki hati yang baru. Ya, hati yang rendah hati seperti yang Yesus ajarkan. Ya, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut di tahun 2021 ini, memenuhi pengharapan Tuhan, harapan Tuhan untuk kita dapat hidup sebagai manusia barunya Tuhan. Ya, yang mau menurut peraturan dan ketetapan perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita buka bersama dalam Alkitab kita, Efesus pasal yang keempat. Pada hari ini sedikit kita akan kupas dari Efesus pasal yang keempat. Judul perikopnya manusia baru, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24 terlebih dahulu pada hari ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Oke, ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini harapan Tuhan.
Ini harapan kita. Supaya kita menanggalkan manusia lama kita, lalu kemudian kita dibaharui dengan roh dan pikiran yang daripada Tuhan, lalu mulai mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini harapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari walaupun kita ada banyak, ya, tetapi kita mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena ukurannya bukan banyak atau sedikitnya orang. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan sendiri di dalam Tuhan kehidupan kita. Gak bisa ikut-ikutan. Pak Iwan ngajak kuliner duduk depan yuk. Udah tidak mau, belakang aja. Gak apa-apa. Tapi pilih. Boleh nggak? Boleh. Gak ada suami istri ya, yang bisa saling mengantar ketika meninggal. Gak ada. Suaminya meninggal, istrinya ngantar. Istri meninggal, suaminya ngantar. Ada? Suaminya meninggal, istrinya yang ngantar. Istrinya meninggal, suaminya bisa ngantar? Udah gak ada. Betul gak? Suaminya, istrinya meninggal duluan, suaminya ngantar. Suami meninggal, istri bisa ngantar gak? Nggak bisa. Masing-masing kan jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi bagaimana dong? Sederhana. Ya, mari kita sama-sama berjuang untuk diri kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Ya, saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar sepanjang tahun ini bagaimana kita membangun kehidupan kita, memenuhi apa yang menjadi harapan Tuhan untuk kita hidup dibaharui terus-menerus dalam roh dan pikiran kita. Kita menggunakan roh yang baru dengan hati yang baru. Ya, kita tolong ya, kita memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Ya, dan kita mengenakan manusia baru yang Tuhan sudah ciptakan supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang diinginkan. Nah, ada 7 hal yang perlu kita sepakati bersama untuk kita sama-sama persiapkan diri kita menyongsong apa yang Tuhan akan tambahkan di dalam roh yang baru, di dalam hati yang baru, ya, yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena begini, seringkali ketika kita sudah memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang baru dalam kehidupan kita sudah minta ampun sama Tuhan, tetapi kok hidup kita kalau makin benar makin kacau, makin brengsek, makin rusak. Kenapa? Karena kita tidak mengisinya dengan kebenarannya Tuhan, tidak mengisi dengan kekudusan Tuhan. Kita Kristen sudah bertobat, terima Yesus, sudah dibaptis, tetapi kita kok bukan tambah benar, tapi tambah kebingungan. Nah, ini bahasa Belanda, kebingungan. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena seringkali kita punya kehidupan tidak diisi dengan kebenarannya Tuhan, tidak diisi dengan kekudusan Tuhan. Kok bisa? Ya, karena kita mulai mengisinya dengan berpikir, oh saya sudah percaya Yesus, ya sudah cukup. Akhirnya setan yang satu datang bawa teman-temannya, tambah banyak, dan tambah banyak jadi tambah rusak, tambah kacau hidupnya. Nah, terus bagaimana dong? Nah, mari ada 7 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita lakukan selama tahun 2021 ini. Yang pertama, senang berdoa. Balik lagi di situ. Ya, pelajaran tahun lalu. Senang berdoa. Pokoknya senang berdoa. Duduk aja pengennya doa. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan, ini apa yang sedang terjadi atas bangsa kami, Tuhan tolong. Ya. Jadi senangnya berdoa. Ya kan? Tiba-tiba ingat suami, Tuhan tolong suami saya sertai. Jadi itu yang muncul instan. Ya, nanti kita akan masuk kalau akan dijalankan dalam aktivitas keseharian kita. Ya. Sedang berdoa. Lalu apalagi sedang membaca firman Tuhan.
Ya, dimanapun ada kesempatan lihat ayat, baca, renungkan, wah Tuhan hebat ya, wah Tuhan dahsyat ya, Tuhan berkuasa. Jadi kita muncul terus tuh. Ya, duduk di mana nggak perlu sekolah kita tinggi-tinggi nggak, bukan berarti nggak boleh, tapi bukan itu dasarnya. Dasar utamanya adalah mencintai dulu, senang dengan firman Tuhan. Kalau sekolah kita cuma buat pengetahuan, cuma dapat gelar, tapi nggak senang firman Tuhan, ya nggak ketemu. Ya, akan berbeda dengan anak-anak Tuhan yang sekalipun nggak sekolah kita tapi senang dengan firman Tuhan. Oh beda, ya. Beda, sangat berbeda, cara bicara juga berbeda. Jadi baca, nggak apa-apa. Cuma mata saya udah nggak kelihatan, cuma kebagi satu ayat gitu, nggak apa-apa. Seperti saya di tahun lalu itu kebagi satu ayat dari Kejadian 1:14. Saya bilang Tuhan dahsyat Tuhan. Kau yang ciptakan hari, Kau ciptakan tahun, dan saya boleh ada di dalamnya karena itu rencana Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di tahun itu. Karena apa? Karena ada begitu banyak kejadian orang meninggal karena COVID. Bukan hanya COVID, ada kecelakaan lah, ya kan? Ada musibah inilah, musibah itulah, sakit ini, sakit itu, betul nggak? Yang kena COVID aja itu sampai catatan yang saya terima itu 81 juta orang di dunia. Banyak. Ya, di Indonesia hampir 800.000 orang. Tapi kita kok nggak kebagian? Bukan kita mau, tetapi karena Tuhan meluputkan kita. Amin. Tuhan mengizinkan kita untuk tidak mengalami. Kenapa? Ya karena Tuhan yang punya rencana, tahu rencananya. Amin. Kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah bacaan. Yang ketiga, senang bersekutu dengan saudara seiman. Ngobrolnya dengan saudara seiman. Gitu. Yang namanya seiman ya sama-sama percaya Tuhan Yesus, percaya kepada firman Tuhan Alkitab. Ya, jadi ngobrolin apa? Ngobrolin firman Tuhan yang kemudian kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada banyak orang cerita begini, aduh, iya takut, ya tenang, ada Tuhan. Saya kemarin kesempatan waktu di Dieng itu datang ke ngobrol dengan petani yang punya rumah yang kami tempati. Lalu kemudian dia cerita, istri saya 3 tahun yang lalu kena stroke. Jadi stroke itu usia 45 tahun. Ya sekarang usianya 48. Sudah ke dokter, ke alternatif, kemana-mana dan sebagainya. Terus dia bilang, ya saya juga jadi bingung ya harus bagaimana. Nah, terus kemudian Tuhan kasih saya kata-kata kebenaran firman Tuhan. Saya bilang begini, Pak, Tuhan yang ciptakan kita. Ya kita berdoa saja, Tuhan tolong. Karena Tuhan yang ciptakan kita nggak tahu nih. Ya apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kita hanya percaya bahwa Tuhan sanggup menciptakan kita, pasti Tuhan juga sanggup menyembuhkan kita. Jadi Bapak percaya. Ya, dia sudah 2 kali naik haji. Ya, orang kaya. Terus dia bilang, iya. Terus tapi gimana ya keadaan saya begini ya, istri saya begini. Saya bilang begini, Pak, itu bukan maunya istri, ya. Dia juga maunya sehat, ya. Coba Bapak gantian. Seandainya Bapak yang sakit stroke, nah istri kan yang merawat, istri kan yang merasakan. Terus jadi gimana tuh? Ya sudah. Kita syukurin ya bahwa kita diberi sehat untuk menolong yang susah, yang sakit. Bukan dia mengeluh, bukan dia marah, bukan dia kecewa, tapi kita dikasih sehat untuk menolong yang sakit. Seorang pilih mana? Saudara sehat, tolong yang sakit, atau seorang sakit yang ditolong? Ujian pilih yang mana? Sehat tolong orang atau mau sakit ditolong orang? Sehat, betul. Jadi kita harus bersyukur ya di tengah-tengah situasi yang nyaman, nggak nyaman saudara, nggak enak. Tetapi kita bersyukur Tuhan akan tolong. Ya, dalam kesempatan itu kami berkesempatan juga pada akhirnya berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan di sini. Ya,
saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan dengan caranya yang saya. Ya, karena orang tersebut cukup berpengaruh di sana, dan saya percaya Tuhan punya rencana. Tuhan kebetulan kami ditempatkan di sana dan tinggal di sana dan bertemu dengan beliau. Ya, Tuhan tolong ya supaya orang tersebut, keluarga tersebut berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang ketiga, senang bersekutu dengan saudara seiman. Yang keempat, senang melayani. Yang tadi itu ada orang sakit, ya kita bantu. Itu situ jangan mengeluh. Nggak harus bicara pelayanan gereja loh. Bisa masakin nih di rumah. Halo, puji Tuhan. Bisa dimasakin, bisa dimasakin juga puji Tuhan. Jangan ngeluh, mama masakin itu dulu. Emang punya duit berapa? Makan di luar terus setiap hari. Masih hujan sih bisa makan terus di luar setiap hari. Betul nggak? Udah kawin, ayo yang udah menikah, lebih ngerti toh? Oh, mau makan di luar aja pikirnya ribuan kali. Anak gue udah makan belum ya? Betul nggak? Berarti langsung iya. Yes. Iya. Ya kita korban-korban buat anak. Ya si anak dikasih makan, dia buat terima kasih, bukan bersyukur. Lalu ini terus tempel lagi, tempel lagi, ya kan? Darah tinggi gara-gara makan tempe. Pagi, siang, sore, malam ketemu tempe. Oke. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, melayani. Ya, apapun bagiannya. Ya, di rumah, di kerjaan, di kantor, di gereja, dimanapun. Miliki sikap hati yang senang untuk melayani. Ya, nah yang keempat, senang dipimpin. Jadi ada orang-orang yang akan Tuhan taruh di atas kita untuk memimpin kita. Ya, ada orang tua, ada guru, ada bos, ada atasan, ya, ada suami yang memimpin keluarga, jangan dibalik. Istri-istri harus belajar. Ya, ada suami berarti ada pemimpinnya. Kalau suaminya di luar kota, suaminya kerja di luar atau tidak ada di rumah, berarti istri pemimpinnya. Nah, anak-anak harus tahu bahwa ada yang memimpin. Istri harus tahu ada pemimpin. Ya, jadi kita belajar ya bagaimana senang untuk dipimpin. Kalau senang dipimpin itu jangan banyak membantah. Ya, kita boleh ngobrol, boleh sharing, boleh diskusi, boleh, tetapi tidak berbantahan untuk menjadi permusuhan. Yang berikutnya, senang memberi. Senang memberi, sukacita memberi. Ya, apa saja, jangan takut. Aduh, nanti gua nggak punya duit, nanti gua mati kelaparan. Enggak. Hukum Tuhan nggak begitu. Beri maka kamu akan diberi. Kasih aja, udah tenang. Yang penting hatimu jujur dengan Tuhan, bukan motivasi supaya dipuji orang, bukan supaya dibangga-banggain orang. Enggak, kadang-kadang Tuhan bikin kita sampai sakit hati loh. Udah kita tolong orang itu gak ada terima kasih sama kita. Tujuan Tuhan kan cuma apa? Supaya hati kita murni di dalam memberi. Itu. Jadi kadang-kadang seperti itu Tuhan selalu lihat lagi, bawa lagi kepada hati yang baru. Dibawa ke situ, ya, dibawa dalam hati yang baru. Sikap hati kita gimana? Ya kan? Waktu kita nggak punya uang, Tuhan suruh kita memberi. Sikap hati kita gimana? Mau taat nggak? Kan Tuhan bilang, aku memberikan hati yang taat. Karena Tuhan paksa kita begitu, dipepet sampai nggak ada apa-apa. Sama seperti ketika Abraham punya anak satu-satunya, Tuhan bilang kasih. Aduh Tuhan, kasih Tuhan, ini anak satu-satunya Tuhan. Kadang-kadang sama seperti itu, ekstrim. Tapi Tuhan cuma cari satu, bukan apa yang kamu kasih, bukan apa yang dia minta, tapi Tuhan cari hatimu, hati kita. Benarkah kita udah punya hati yang baru? Ya, senang memberi, senang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, kira-kira yang baik menurut saudara apa? Kita udah buat yang baik, orang lain bisa gak puji kita, tapi kita tahu itu baik. Ya udah terserah, orang mau puji atau tidak puji, yang penting Tuhan senang. Amin. Perbuatan baik apa?
ngangkatin orang lagi nyebrang, kita bantuin. Ada nenek-nenek bawa berat, kita bantuin. Ada orang tua kita bawa dari pasar bawa keranjang, kita langsung bantuin. Pokoknya apa aja yang bisa kita bantu. Senang berbuat baik. Ya, saya lihat di sini juga jemaat luar biasa. Selesai ibadah kita langsung dari sembahku semua terlibat. Ya, apa saja. Ya, pokoknya senang berbuat baik. Ada orang mau keluar motor susah kita bantuin. Ya, apa saja. Ya, kotor kita bersihin. Apa saja. Pokoknya senang deh berbuat baik. Nah, itu dari bagian yang kita lakukan. Ya, untuk kita bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan kita yang baru sebagai manusia baru Tuhan. Kalau sikap hatinya sudah benar, maka Tuhan akan menolong kita di dalam semua harapan-harapan kita. Semua harapan-harapan kita, Bapak Ibu akan diberkati. Wah, gila, dahsyat. Kok bisa ya Tuhan? Saya ini siapa ya? Kok Tuhan bisa ya? Kok Tuhan mau ya? Saya ini siapa? Saya ini siapa? Nah, itu yang akan muncul dalam hidup. Sampai satu pujian mengatakan begitu. Bila ku buka mataku dan lihat hidupku, ku terkagum. Kenapa? Karena siapa saya? Tapi ketika saya buka mata pada pagi hari, saya melihat keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Semua yang saya perlukan Tuhan sudah sediakan selagi saya tidur. Bukankah saya mengenal Mazmur 127? Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik pagi-pagi selagi kita masih hidup kepada yang dikasihi. Berarti kan yang dikasihi. Ini yang Tuhan mau. Mari kita jalani tahun 2021 bukan mengejar harapan kita, tapi mari kita mengejar harapan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mengejar harapan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan sendiri tanpa kita minta. Apa yang tak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah keluar dari Tuhan, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Coba klik satu Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan buat orang-orang yang dikasihi bahwa Dia memberikan sebelum kita memintanya. Haleluya. Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada apa yang diinginkan hati. Amin. Amin. Tuhan sediakan begitu. Ayat yang kelima dikatakan. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan. Bagaimana kita membuktikan kita percaya? Penuhi harapan Tuhan. Bagaimana yang dikatakan dalam Yesus pasal yang keempat? Tanamkan pada ayat yang kedua 3 dan 24. Kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Tuhan memberkati kita. Kalau mari kita berdoa, kita naikkan pujian bersama. Bila ku buka mata, pujian yang bisa kita naikkan sebagai ungkapan kagum kita kepada kasih Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Yes, Lord. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku lihat hidupku dan
mana kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, memenuhi harapan-harapannya Tuhan, memenuhi apa yang menjadi kerinduan, menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, yang menerima roh yang baru, hati yang baru dalam kehidupan, sehingga kita layak untuk dapat mengenakan apa yang disebut dengan kebenaran, apa yang disebut dengan kekudusan yang Tuhan sediakan. Biarlah kita boleh masuk pada akhirnya menjadi pribadi yang terus melekat sebagai penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Tuhan, memegang mataku dan lihat wajah-Mu. Keseharian kami, sehingga bukan hanya kami ada dalam gereja ini dan menjadi senang, tetapi dimanapun kami berada, hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Dimanapun kami berada, hati kami penuh dengan kesukaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadir-Mu dalam hidup kami. Kami mau ambil roti dan air anggur. Kami mau makan dan minum bersama-sama karena kami percaya sebagai milik kepunyaan Allah. Kami boleh melihat kembali bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang hidup, yang kami sebut Immanuel,
Allah yang beserta dengan kami, Allah yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Kiranya saat kami makan roti dan minum air anggur, kami boleh bersama-sama mengingat kembali kasih Tuhan atas hidup kami, mengingat kembali bahwa hidup kami telah dibayar lunas oleh Tuhan dari semua dosa-dosa kami, sehingga iblis tidak punya hak untuk menghakimi kami. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan mendidik, mengajar kami hidup dalam kebenarannya dari waktu ke waktu, sehingga kami menjadi serupa dan segambar dengan apa yang Allah harapkan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk waktu yang ada. Kuduskan saat kami makan roti dan air anggur dan minum air anggur. Tuhan kuduskan, ampuni dosa kami, ampuni kejahatan kami, pelanggaran kami, dan semua yang tidak berkenan. Tuhan kuduskan agar semua saat kami mengambil roti dan air anggur, kami semua diberkati dan bersuka cita. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah, semua diberkati. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, saya berdoa, saya mengucap syukur dan kami sambut ucapan kudus pada siang hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, datang dalamku. Mari kita sambut saya. Mari Bapak Ibu dan saya kita akan duduk bersama-sama. Bukan
kita ambil roti yang sudah kita pegang, ada ayat Alkitab yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, baca dan katakan kepada diri kita. Firman Tuhan buat saya dikatakan adalah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Haleluya. Bapak Ibu bisa baca. Dan kita akan makan, kita akan minum bersama-sama. Kita mengenapi apa yang firman Tuhan katakan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita semakin dikuatkan, semakin kita mempercayai bahwa hidup yang kita miliki bukan milik kita lagi, tapi melainkan milik Kristus. Kita berjalan pimpinan Tuhan, tidak berjalan sendiri. Malam tak kalah sama Tuhan Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah makan yang mengambil cawan berkata dengan aku dalam perjanjian yang dilupakan karena kamu. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Yesus yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darahmu yang dipecahkan dan ditumpahkan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, pengorbananmu, kebaikanmu, kemurahan. Terima kasih. Biarlah kami terus hidup memenuhi harapan-Mu atas hidup kami. Terus menaruh kebenaran-Mu dalam hati kami yang baru. Dan oleh Roh-Mu yang baru kami dihidupkan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Pak. Kiranya Kau disukakan melalui kehidupan kami. Biar kami semakin berkurang-kurang dan Kau semakin bertambah-tambah di dalam. Ampuni jika ada yang salah, yang tidak berkenan. Ampuni setiap dosa, pelanggaran dan kejahatan. Terima kasih Pak dalam kekudusan yang Kau berikan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita terus berdoa biarlah Tuhan memberkati bangsa kita dengan anugerah keselamatan dan pengampunan, pertobatan, dan menganugerahkan bangsa kita dengan keselamatan yang daripada Tuhan, supaya banyak jiwa yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Dan kita juga berdoa untuk pemerintahan kita yang saat ini sedang berjuang untuk menolong masyarakat di dalam menangani kesehatan maupun di dalam hal kesejahteraan. Biar Tuhan memberkati baik keputusan dan kebijakan yang diambil itu menjadi keputusan dan kebijakan yang tepat yang bisa menolong masyarakat, ya, baik untuk menghindarkan masyarakat dari kematian karena COVID ataupun karena kekurangan makan. Ya, semuanya dapat diatasi dan bangsa ini bisa melewati krisis dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu juga dipakai Tuhan untuk memperhatikan tetangga kiri kanan, ya. Dan kalau mereka ada yang kekurangan makan, ada kesusahan, bawalah mereka sekitar beras, berkatilah mereka, mungkin sedikit 1-2 butir telur. Ya, kalau Bapak Ibu tidak punya juga dan membutuhkan bantuan yang memang urgent, ya, besar, kasih tahu ke gereja Tuhan, biar gereja Tuhan juga bisa terlibat, bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Amin. Amin. Sebab kita dipanggil untuk itu. Ya, Tuhan mau memakai kita dan Tuhan memberkati. Dan mengakhiri ibadah hari ini, ya, kita mulai minggu depan, ya, saya akan umumkan kita akan pilih 1 hari untuk kumpul, ya, hari biasa untuk belajar Alkitab, ya, khusus yang mau belajar Alkitab, ya. Jadi nanti yang mau belajar Alkitab, ya, setelah selesai bilang sama saya mau ikut belajar, ya. Belajar bukan belajar yang susah-susah, enggak, yang gampang, ya. Bagaimana sih caranya saya bisa senang dengan Alkitab, ya. Nah, itu kita akan, saya dikasih tahu jadi kita akan butuh hari apa dan jam berapa. Setelah saya tahu ada nggak yang mau, kalau pada nggak mau ya udah, saya nggak bisa apa-apa toh, karena saya paksa, ya. Yang nggak mau, ya, kalau sepertinya bersedia, maka kita atur nantinya supaya kita bisa belajar, ya, tumbuh bersama-sama. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita hari ini bersama-sama. Saya tidak ada pengumuman tambahan, ya, kecuali tetap percaya kalau Tuhan bisa menyertai kita di tahun 2020, maka Tuhan yang sama yang tidak berubah menyertai kita juga di tahun 2021. Amin. Ya, ada doa setiap Rabu kata Ibu Reta, ya, tetap berlangsung tapi lewat Zoom. WA call. Ya, dia yang punya WA bisa ikut doa. Ya, buang pulsa nggak apa-apa, nanti Tuhan ganti. Ya, yang penting mau berdoa. Ya, mau doa. Setel aja, taruh handphonenya, taruh. Udah doa bareng-bareng, ya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, kalau dekat di hati, dekat di kantong. Ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Yuk kita bangkit berdiri, akhiri ibadah kita hari ini. Yang di rumah, terima kasih sama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan
surga, terima kasih untuk hari ini. Kiranya ibadah hari ini menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami percaya setiap kami pasti telah diberkati oleh Tuhan dari awal hingga akhir ibadah. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan iman, pengharapan, dan kasih yang baru daripada Tuhan. Kami boleh memandang pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia, dan kiranya kami hidup saat ini untuk memenuhi harapan-harapan Tuhan dari karya penebusan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami berdoa Bapa dalam surga, kami percaya doa orang benar tidak pernah menjadi sia-sia. Kami percaya saat kami menaikkan doa-doa kami sampai di surga, dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami berkati bangsa kami Indonesia, menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu, menyerahkan Indonesia karena Indonesia adalah milik-Mu. Kami menjadikan Indonesia milik Indonesia bagi kami, dan kami percaya Tuhan Kau berkati Indonesia dengan anugerah keselamatan, anugerah pertobatan, anugerah pemulihan, anugerah keberkatan dan kesejahteraan. Damai Tuhan turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan mengurapi para pemimpin, para mereka yang membuat keputusan dan kebijakan baik yang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Biar mereka semua dilingkupi dengan roh takut akan Tuhan. Biar mereka dipenuhi dengan sikap hati yang benar dari Tuhan, sehingga setiap ketidakadilan, setiap kejahatan, setiap yang tidak layak, yang tidak memberkati bangsa ini akan terbuka dan terbongkar dan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua yang kurus, semua yang benar, semua yang mulia menjadi nyata di tengah-tengah bangsa ini. Semua yang adil, semua yang baik, semua yang disebut dengan kebajikan, Tuhan akan dinyatakan atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri menolong, mengurapi bangsa ini dengan kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan, dan Tuhan panggil sebanyak-banyaknya mereka yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan juga menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka kembali kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, istri kami, keluarga besar kami, tetangga kami, kiri kanan, depan belakang, dimanapun Tuhan. Biarlah mereka semua boleh mengenal Engkau melalui hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi manusia baru yang menjadi nyata di tengah-tengah mereka. Mereka melihat Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mengurapi kami dan memakai hidup kami dengan kasih karunia yang baru senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan memberkati semua pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, keluarga kami, semua yang kami karyakan. Tuhan membuatnya berhasil. Semua yang Tuhan taruh dalam tangan kami, Tuhan menolong, mengurapinya dan membuatnya berhasil. Saya percaya Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat dan menjadi selalu berkat Tuhan bagi banyak orang. Oleh saat itu Tuhan terus urapi kami, dan Tuhan terus menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Saya berdoa menyerahkan perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing. Biar Tuhan sertai kami tiba-tiba dan selamatnya daripada Tuhan, dan Tuhan hentak kami dalam kesetiaan untuk kami sungguh-sungguh belajar dan membangun kehidupan iman kami, pengenalan kami akan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami roh yang baru, hati yang baru. Kami percaya Tuhan juga memberikan sikap yang baru untuk kami bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, yaitu belajar akan kebenaran firman Tuhan yang benar dan mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Bapak dalam surga kami berdoa, khususnya kami yang tidak hadir karena sakit dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka sembuhkan dan beri mereka kekuatan kesehatan. Kami berdoa buat keluarga daripada Bugunlan, anak-anaknya yang sakit-sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan, biarlah Tuhan pulihkan. Baik untuk Elvi, buat Elva, buat Sion, Tuhan juga buat Ason, dan juga buat Evan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kami yang lain dimanapun mereka berada, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Juga kesehatan saudara kami yang hadir pada hari ibadah ini, karena cuaca dan karena kesehatan, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Baik untuk data, baik Pak Hendra, Bu Ceknil, Tuhan kuatkan, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Dan mereka semakin bersukacita di tengah-tengah situasi yang ada. Mereka tetap melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan kami dimanapun berada Tuhan. Mereka yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang sakit, Tuhan berkati mereka dengan sukacita beribadah bersama-sama.
kami menyerahkan semua tentang kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari akan kedua tangan kita kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, memandang wajahnya kepada setiap kita yang percaya mengasihi akan Dia untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kita hidup berkemenangan dan berkelimpahan sebagaimana janji Tuhan ke setiap kita yang percaya. Biar kita sungguh-sungguh hidup jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kita dimampukan untuk itu semua. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Dan karena terakhir kita katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya. Haleluya. Amin.